Dari stok orangnya nanti aku beli. Nah. Kalau menang kan. Ini apa pakai? Nampak lagi. Buka lah deh. Oh nampak kok. Kok Kemana sih? pakai sendiri kan? Yuk buka deh. Diskusi kita deh. Buka aja. Ini udah mulai. Udah. Kayaknya dah. Apa yang mau dibahas? Wah, Ada pemantik ya? ada. Apa kayak gitu? Terkejut aku. Suatu hari tanpa salam. 3. Katanya cuma dikasih Apa indikator bahwa mobil ada atau itu hanya rapi di kertas, tidak operasional di kelas. Ini katanya banyak guru SD sekarang cuma bagaimana mengetik arrangement tujuan aktivitas asisten secara cepat dan mudah. Lalu bagaimana masukkan diferensiasi dan titik cek poin informatif agar semua murid berbaca. Baik, di sini kami masuk ke pertemuan bab 7 yaitu pengembangan modul ajar atau RTPST, mengintegrasikan tujuan, asesmen, model pembelajaran, diferensiasi, media, LKPD, dan refleksi berbasis OB dan deep learning. Nah, di sini ada pertanyaan pematiknya. Yang pertama adalah apa indikator bahwa modul ajar atau RTP hanya rapi di kertas tetapi tidak operasional di kelas? Itu udah doang apa dulu? Udah. Di itu nonton yang itu Bu? Di mana? Di bab 7 ini? Aduh kirim ke grup. Nah, udah bisa nih pertanyaan. Pengembangan modul ajar. Apa nih cok nolak lalu? Ini udah ada belum paketnya di kampung nggak sih? Tapi belinya cuma di Telkomsel dulu kalau ya. Kamu pakai apa? Hah? Yang katanya ganti LCD. Namanya Rahmat. Aku loh. Nah, ya, kau kan jujur terus sama dapat dipercaya. Apa ya? Pengembangan modul ajar. Dibaca. Langsung ke nomor 1. Enggak, cari jawabannya. Jadi dibaca juga pemantiknya. Mengintegrasi tujuan atas. Sabar ya. Pembelajaran. Oh, pengembangan dari apa? Nomor satunya 7 berapa? Jadi 6 ya? yang 3 5. ada start. Berapa itu Pak? Ini? Tadi? Mana dulu? Oh, yang tadi 12. Baik, di sini saya akan kau udah nanya deh. Udah. Oh, iya. Menurut biasa gimana tuh atas nomor 1 tadi? Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ya kurang lebih saudara dan tadi, di mana pertanyaannya yaitu apa indikator bahwa modul ajar atau RPD hanya rapi di kertas tetapi tidak operasional di kelas. Banyak balon. Nah, Ya masih minta. indikator bahwa modul ajar atau RPP hanya rapi di atas kertas tetapi tidak operasional di kelas dapat dilihat dari beberapa hal yang muncul saat pembelajaran berlangsung. Biasanya tujuan pembelajaran ditulis terlalu umum sehingga tidak jelas kemampuan spesifik apa yang harus dicapai oleh murid. Akibatnya,
murid menjadi bingung mengenai apa yang harus mereka kerjakan karena instruksi tugas tidak perfect. Aktivitas yang dirancang juga sering tidak aktivitas yang dirancang juga sering tidak secara langsung mengarah pada pencapaian tujuan, sehingga waktu pembelajaran banyak habis untuk penjelasan guru dibandingkan memberi kesempatan kepada murid untuk berlatih atau mengalami proses belajar secara aktif. Selain itu, hasil kerja murid tidak menunjukkan pemahaman yang diharapkan karena tidak ada kejelasan tentang bentuk produk atau bukti belajar yang harus dihasilkan. Asesmen pun cenderung tidak memiliki kriteria yang jelas, sehingga sulit mengukur apakah tujuan tercapai atau tidak. Ditambah lagi, tidak adanya diferensiasi membuat murid dengan kemampuan yang berbeda tidak terfasilitasi dengan baik, terutama bagi mereka yang belum siap mengikuti pembelajaran. Untuk mengecek keselarasan atau alignment antara tujuan, aktivitas, dan asesmen secara cepat sebelum mengajar, guru dapat menggunakan cara sederhana namun efektif. Pertama, pastikan tujuan pembelajaran sudah spesifik, dapat diamati dan dapat diukur, sehingga jelas apa yang harus dikuasai murid. Kedua, periksa apakah aktivitas yang dirancang benar-benar melatih kemampuan yang sesuai dengan tujuan tersebut, bukan sekedar kegiatan yang menarik tetapi tidak relevan. Ketiga, pastikan asesmen yang digunakan mampu mengukur ketercapaian tujuan secara langsung. Guru dapat menggunakan pertanyaan kunci seperti, jika murid berhasil menyelesaikan aktivitas atau tugas ini, apakah itu berarti tujuan pembelajaran sudah tercapai? Jika jawabannya tidak, maka perlu dilakukan perbaikan. Dengan melihat alur secara sederhana dari tujuan aktivitas lalu ke bukti atau asesmen, guru dapat memastikan bahwa ketiganya saling terhubung dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dalam memasukkan diferensiasi dan titik cek informatif agar semua murid dapat bergerak dalam belajar, guru perlu merancang pembelajaran yang fleksibel, responsif terhadap kebutuhan murid. Diferensiasi dapat dilakukan dengan memberikan variasi tingkat kesulitan tugas, mulai dari yang lebih sederhana hingga yang lebih menantang, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kesiapan mereka. Selain itu, guru juga dapat menggunakan berbagai metode atau cara belajar, seperti diskusi, praktik langsung, penggunaan media visual, atau kerja kelompok agar dapat menjangkau gaya belajar yang beragam. Bagi murid yang belum siap, perlu disediakan bantuan seperti contoh, panduan langkah-langkah, atau pendampingan lebih intensif. Sementara itu, titik informatif dapat disisipkan di tengah proses pembelajaran, misalnya melalui pertanyaan singkat, kuis cepat, atau meminta murid menunjukkan hasil sementara dari pekerjaannya. Guru juga dapat melakukan observasi langsung dan memberikan umpan balik segera agar kesalahan atau miskonsepsi dapat diperbaiki saat itu juga. Dengan adanya diferensiasi dan cek formatif ini, pembelajaran menjadi lebih inklusif dan semua murid memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan belajar secara optimal. Mungkin ya itu saja dari jawaban saya terhadap pertanyaan dari saudara Afen tadi. Mungkin dari teman-teman yang ada ingin ditambahkan atau bagaimana menurut teman-teman? Kau sengaja nyuruh cak apa terluas tidak? Itu namanya. Bentar. Oh. Enggak tahu. Masuk got. Enggak salah. Oh. Kasih nama cengkeh be. Oke, apa? Apa lagi nih? Tunggu. Ini singkat.
Cekul lagi. Nah, tengok lah. Habis jogetin om-om ya. Nah, tapi kan di sisi lain penerapan diferensiasi itu dan asesmen formatif juga tidak selalu mudah karena membutuhkan persiapan ekstra dan pengolahan kelas yang baik, terutama jika jumlah muridnya banyak, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi nyata agar tetap efektif. Nanti gue. Kalau apa? Nanti gue. Satu. Nah, kalau menurut saudara Adil gimana? Biar agak panjang kawan. Kawan, Iya, dapat lah. udah buntu banget nih. Iya. Dulu dia dulu. Guna tuh, Satu. buntu masih. Nah, mungkin menurut saya ya, belajar atau PP yang hanya terlihat rapi di kertas tapi tidak operasional di kelas dapat dikenali dari berbagai tanda yang kerap kali terjadi di sekitar kita ketika pembelajaran berlangsung. Nah, salah satunya indikator utamanya itu tujuan pembelajaran yang ditulis terlalu umum dan tidak memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Nah, sehingga guru kesulitan untuk menentukan apakah murid sudah mencapai tujuan tersebut atau belum. Nah, selain itu juga sering kita temukan bahwa langkah-langkah pembelajaran disusun terlalu ideal tanpa mempertimbangkan kondisi nyata di kelas. Nah, seperti keterbatasan waktu, jumlah murid, ataupun variasi kemampuan murid. Nah, akibatnya itu kegiatan yang direncanakan tidak dapat terlaksana secara utuh atau justru terburu-buru tanpa makna yang mendalam. Nah, modul yang tidak operasional biasanya juga kurang menggambarkan secara konkret apa yang dilakukan murid selama pembelajaran. Aktivitasnya seperti diskusi kelompok ataupun presentasi hanya dituliskan sebagai istilah umum tanpa penjelasan rinci tentang topik yang sedang didiskusikan. Nah, peran masing-masing murid maupun hasil yang diharapkan. Nah, hal ini juga membuat guru harus menafsirkan sendiri saat di kelas, yang berpotensi menimbulkan kebingungan atau ketidakaturan dalam proses belajar mengajar. Nah, di sisi lain juga asesmen yang disusun seringkali tidak selaras dengan tujuan pembelajaran kita. Misalnya, tujuan menekankan kemampuan berpikir kritis ataupun keterampilan. Tetapi, penilaian yang digunakan hanya berupa soal pilihan ganda yang mengukur hafalan. Tidak sesuai inilah yang menunjukkan bahwa perancangan belum benar-benar dipikirkan secara utuh. Nah, indikator lain yang cukup penting yaitu tidak adanya antisipasi terhadap kemungkinan kesulitan yang dialami oleh murid. Nah, modul yang hanya baik di atas kertas biasanya tidak membuat strategi alternatif ketika siswa belum memahami materi, sehingga guru cenderung melanjutkan pembelajaran tanpa memastikan pemahaman murid tersebut. Nah, selain itu juga modul tersebut juga cenderung tidak fleksibel karena disusun secara kaku tanpa ruang untuk penyesuaian murid itu. Padahal dalam kenyataannya situasi kelas sangat dinamis dan sering kali memerlukan perubahan strategi secara spontan. Nah, ketika modul tidak memberikan ruang adaptasi, guru akan kesulitan menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Nah, kita lihat lebih dalam lagi, modul yang tidak operasional juga sering terlalu berorientasi pada kelengkapan administrasi dibandingkan kebutuhan nyata pembelajaran. Nah, fokusnya lebih pada memenuhi format atau komponen yang diminta, bukan pada bagaimana pembelajaran itu benar-benar terjadi. Nah, hal inilah yang dapat dilihat dari penggunaan bahasa yang terlalu formal dan kurang komunikatif. Nah, sehingga sulit dipahami sebagai panduan praktik. Nah, bahkan dalam beberapa kasus, modul terlihat sangat lengkap, tetapi tidak mempertimbangkan keterlibatan aktif murid, sehingga pembelajaran tetap berpusat pada guru atau teacher. Nah, untuk memperpanjang diskusi, hal ini juga dapat dikaitkan dengan pertanyaan reflektif yang bisa kita ajukan, seperti apakah setiap langkah dalam modul benar-benar dapat dilaksanakan dalam waktu yang tersedia? Apakah murid memiliki peran yang jelas dalam setiap aktivitas? Serta apakah guru memiliki strategi cadangan jika pembelajaran tidak berjalan sesuai rencana guru tersebut? Nah, pertanyaan ini penting untuk menguji apakah modul tersebut hanya sekedar dokumen atau benar-benar alat bantu yang efektif. Nah, dengan melakukan refleksi semacam ini, guru dapat lebih kritis dalam menggunakan modul ajar atau LPP, sehingga tidak hanya rapi secara tampilan, tapi juga kuat dalam mengimplementasikan di dalam kelas. Nah, mungkin cukup itu saja. Saudara Ahmad Alwan Setiawan Sitorus. Kalau menurut saya Kepercayaan. enggak, aku nggak tahu berapa, cuman kan Tapi ada netral. netral
Cuma dari dibilangnya guru itu menyusun RPP dengan format lengkap, tapi pelaksanaannya tidak berjalan kan, murid tidak paham. Telusuri masalahnya bukan pada format tapi tujuan terlalu umum. Berarti kan sebenarnya ini guru ini kan udahlah jujur aja pakai ChatGPT ini menyusun RPP-nya. Karena kalian tengoklah kemarin yang dikatakan oleh Ibu Shirley kan, menyusun TP-ATP itu tidak bisa gunakan AI. Kadang memang ditengok di AI itu rapi apa rupanya pas ditelusuri rupanya tidak sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Karena kan yang gimana kan yang tujuannya itu kan tujuan pembelajaran itu harus bisa ada dalam hal itu OBE-nya. OBE itu kan belajar yang harus memang apa dengan tujuan yang ada yang dicapai gitu kan. Nah, jadi coba tujuan seperti itu kan murid hanya memahami materi. Nah, tujuannya hanya begitu. Seringkali tidak disertai penjelasan tentang bukti apa yang dapat menunjukkan bahwa murid benar-benar sudah memahami materi tersebut. Akibatnya kan ujung-ujungnya guru yang jadi kesulitan menentukan aktivitas belajar yang tepat dan juga bingung dalam menilai hasil kerja murid. Karena ibaratnya suatu materi itu bisa dipelajari. Ibaratnya materi di kelas 1 mempelajari ini, nanti muncul lagi di materi kelas 2, kelas 4, kelas 6. Nah, makanya dengan adanya TP itu bisa menentukan tujuan, bisa menentukan batasnya sama tujuannya. Kalau dibuatnya terlalu umum, ada dua risiko, entah melenceng atau terlalu banyak. Tapi jarang kalau terlalu banyak. Biasanya kalau muridnya pintar, nah itu bagus lah kalau terlalu banyak orang ngerti. Ini kadang ya dibahas tuh ibaratnya kelas 4 maunya yang dibahas semuanya rumus, tapi ujung-ujungnya malah turun derajat. Orang tuh malah membahas jenis-jenisnya, jenis-jenis yang ada di sekitar. Ujungnya bahas-bahas rumus geometrinya nggak ada. Jadi kan guru yang kesulitan menentukan aktivitas belajar yang tepat dan juga bingung dalam menilai hasil kerja murid. Hal ini kan membuat pembelajaran menjadi kurang terarah seperti yang saya bilang tadi. Indikator lainnya juga terlihat dari aktivitas pembelajaran yang tidak selaras dengan tujuan. Dalam banyak kasus, ada juga kegiatan yang dirancang hanya berupa penjelasan guru, membuat poster atau presentasi kelompok tanpa benar-benar mengarahkan murid untuk membangun pemahaman konsep yang diharapkan. Murid memang terlihat aktif melakukan suatu kegiatan, tetapi aktivitas tersebut tidak selalu menghasilkan pemahaman yang mendalam. Kadang aku pernah nengok di SD. Orang tuh bilang dia jadi ini adalah pembelajaran mendalam. Pernah kayaknya entah sama siapa aku tuh. Iya, yang sama bapak aku tuh yang itu apa yang observasi aja. Tidak bang kok. Dia kantornya di Sampung Perpus tuh. SD-nya kelasnya di Sampung Perpus tuh. Nah, jadi ini kita sudah belajar mendalam. Nah, nanti aku tanya, akulah belajar mendalam tuh. Nggak tahu tapi IOW belajar mendalam semua orang tuh. Kalau masih kelas 2 tuh jadi bilang kayak gitu. Nah, itu juga. Jadi kan akibatnya tuh gimana? Udah pemahaman tidak mendalam, waktu pembelajarannya lebih banyak dihabiskan untuk menyelesaikan tugas daripada memahami materi yang menjadi inti pembelajaran. Karena kan biarpun dia teori kan teorinya harus gini, sebenarnya ujungnya kan tetap cara kita tuh. Sebenarnya tergantung lah. Biarpun teori dari pembelajaran mendalam tuh harus menyenangkan, terus berkesedaran, sama satu lagi apa? Bermakna. Taruhlah bermakna memang cocoknya. Tapi kalau masalah berkesedaran itu memang itu kita tengok ya, memang harus ditanya-tanyoi kan. Kalau menyenangkan tuh itu pandai-pandai kita kan. Sama kalau yang prinsip OBE, pada dasarnya memang tujuan pembelajaran itu memang harus ada yang untuk dicapai. OBE itu pembelajaran yang dimana guru menghasilkan skill yang pokoknya guru menghasilkan capaian yang nyata. Tapi kan sebenarnya itu kan agak rancu juga tuh OBE itu. Memang pada dasarnya kan guru kan ngajarin supaya orang tuh ada capaian kan. Iya. Nggak perlu dibuat prinsip dulu. Karena itu kan maksud aku kayak teori-teori yang kayak gitu tuh malahan yang buat kayak
maju mundur. Iya. Kalau kayak teori taruhlah kalau prinsip mendalam masih masuk kan, ego ini memang bergunanya dari menyenangkan kesadaran sama bermakna kan. Nah, baru lagi ada juga RPP tadi kan ya, rapi di dokumen, sering ditandai dengan asesmen yang tidak jelas. Penilaiannya biasanya hanya berfokus pada hasil akhir, misalnya nilai tugas atau presentasi tanpa adanya kriteria yang jelas tentang apa yang dari pekerjaan murid. Jujur, aku juga pas nyusun RPP, aku juga masih bingung nonton asesmen. Taruhlah kalau asesmen formatif, pertanyaan dah. Aku asesmen apa? Asesmennya apa? Oh, kalau diagnostik kan pertanyaan banyak. Nah, asesmen formatif ini kadang sering bingung nih. Formatif kan pastilah ujian kan, ujian apa soal. Nah, kalau formatif ini aku sering bingung nih. Nak buat pertanyaannya banyak, takut tidak siap waktunya. Nak buat project, takut waktunya juga tidak siap kan. Ya, aku juga kadang. Tapi kalau berdasarkan yang di asesmen itu formatif juga bisa ternyata juga bisa di awal katanya. Nah itu kadang konsepnya sebenarnya ujung-ujungnya emang praktek kita juga. Iya. Karena kemarin tuh yang diperkenalkan itu sama Ibu Sherly ya, bukan Bapak apa ya, bukan Bapak Erwin, itu kan cuman pas kita nyusun RPP apa yang waktu kelas semester 2 ya? 3 kan? Itu kan dibilang itu cuma formatif sama sumatif kan? Cuma 2 kan? Iya, kemarin itu dibilang formatif di awal dan di tengah, sumatif di akhir. Nah, jadi pas tahu di maksud tiba-tiba ada AWL juga, assessment of learning, assessment for learning, sama assessment as learning. Kan aku memang salah satunya mungkin ayah juga ya, tapi kan ada buku paket, ada buku paket. Kalau aku mungkin jadi guru juga buku paket tuh apa? Nah, jadi kan tanpa adanya indikator penilaian spesifik, guru sulit mengetahui apakah murid sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Nah, kadang guru-guru yang kayak gini nih, udahlah RPP-nya salah, dia ngikutin nian RPP dia tuh. Makanya dia tidak paham. Tapi kadang kalau RPP kayak misal aku udah RPP itu yang aku buat seadonyo. Tapi kadang apa yang aku ajari, apa yang aku lakuin itu kadang agak jauh dari RPP itu. Yang penting RPP itu diterima sama kepala sekolah. Yang penting murid ibaratnya dua. RPP diterima sama kepala sekolah, murid paham tuh be. Jangan macam apa, yang penting kepala sekolah apa, baru dibacakan apa di RPP itu. Ya, kalau nak nentuin aku sama dengan RPP itu kan, tanpa adanya indikator penilaian spesifik, guru kan jadi payah nilai murid paham atau tidak, sesuai dengan tujuan pembelajaran atau belum. Hal ini juga membuat murid tidak mendapatkan umpan balik yang membantu mereka memperbaiki pemahamannya. Tanda lain juga yang sering muncul adalah pembelajaran menjadi sangat berpusat pada guru. Tapi kayaknya kalau udah di RPP ini jarang nggak sih berpusat sebagai guru kan? Karena kita dari semester 1 dibilang terus harus apa kan, student centering terus kan, harus murid aktif juga. Ini jarang lah. Ya kan juga kan fungsi dari assessment itu kan untuk menilai kita juga sebagai guru udah berhasil pada akhirnya dalam proses pembelajaran tuh kalau belum berhasil kan jadi evaluasi kita kayak apa metode kita yang salah atau gimana ya kan. Itu jadi kan kalau masalah kayaknya lah Indonesia pun dia buat AI pun jarang sih. Iya apa guru sebagai pusat kan jarang ada. AI pun malah libatnya student centering tuh. Tak liso Paling ada kadang yang terakhir RPP yang tidak operasional biasanya tidak mempertimbangkan perbedaan kesiapan belajar murid. Semua murid diberikan tugas yang sama tanpa memperhatikan bahwa sebagian murid mungkin belum memahami konsep dasar. Sementara yang lain sudah mampu melangkah lebih jauh tanpa adanya penyesuaian kegiatan belajar. Sebagian murid akan tertinggal hanya mengikuti kegiatan tanpa benar-benar mengalami proses belajar yang bermakna. Mas Abdul ini sudah pas atau kita lanjut? Atau disangka berapa detik harus? Kayaknya 20 menit lah udah. Udah 20 menit. Ini lumayan cepat nih ya. Orang itu dulu kak keren ya.
Nah intinya Iya lekku. masalah pembelajaran itu tidak selalu berasal dari RPP, tetapi juga dipengaruhi kondisi kelas dan kesiapan guru seperti yang Rahmat dan Abdil dan biasa sampaikan tadi. Betul ya. Kemudian di pengecekan asesmen tidak bisa terlalu sederhana dan diferensiasi serta asesmen formatif memang penting, tapi perlu realistis diterapkan sesuai situasi kelas. Betul, karena Seperti yang Rahmat sampaikan tadi. iya. Padahal ada guru tuh katanya udah diganti namanya bukan RPP, tapi masih tulisnya RPP. Gara-gara apa? Gara-gara EA. Guru juga manusia. Oke. Ibaratnya ada kan namanya bab ini, bab itu, bab iko. Iya. Ini ujung-ujungnya AI iko. Hai semua. Kadang tiba-tiba kan dikerjain iko, rupanya tidak cocok. Hai cok. Nah, Oke. Intinya kita harus selesaikan kondisinya. ya betul. Kondisional. Kita lanjut ke pertanyaan pemantik nomor 2. Bagaimana mengecek asesmen tujuan aktivitas asesmen secara cepat sebelum pengajar? Dari mana? Nomor 2. Mas dan Syah. Ini Pada aja. Pada nyari. Tidak. Aku ada pro ada ngomong kontra. aku terakhir ngomong lah terus. Aku ada pro ada kontra. Pengolahan. Terakhir ngomong. Aku ada pro ada kontra. Pro aja. Nah, menurut saudara Abdul gimana? Untuk pertanyaan nomor 2 tadi. Jadi gimana cok? Cara mengecek asesmen tujuan aktivitas asesmen secara cepat sebelum mengajar. Nah, untuk mengecek keselarasan antara tujuan aktivitas dan asesmen, itu merupakan langkah penting agar pembelajaran berjalan efektif, dan tidak menyimpang dari kompetensi yang ingin kita capai. Nah, secara sederhananya itu guru dapat melakukan pengecekan cepat dengan memastikan bahwa ketiga komponen tersebut saling terhubung dan mendukung satu sama lain. Nah, tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara jelas dan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati seperti menjelaskan, menganalisis ataupun membuat. Nah, dari tujuan tersebut, guru kemudian menentukan aktivitas yang benar-benar memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencapai kemampuan tersebut. Nah, misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah menganalisis, maka aktivitas tidak hanya berupa mendengarkan penjelasan juga, tetapi harus melibatkan kegiatan seperti diskusi, mengkaji kasus, ataupun memecahkan masalah. Nah, selanjutnya itu asesmen yang digunakan harus mampu mengukur pencapaian tujuan tersebut, sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian seperti menilai kemampuan analisis hanya dengan soal hafalan saja. Nah, selain itu juga, guru dapat menggunakan prinsip sederhana, yaitu apa yang diajarkan, itu yang dilatihkan, dan itu pula yang dinilai. Prinsip ini membantu menjaga konsistensi antara proses dan hasil pembelajaran. Sebelum guru mengajar, guru dapat melakukan refleksi singkat dan menanyakan kepada diri sendiri apakah aktivitas yang dirancang sudah cukup memberi kesempatan kepada murid untuk melatih sesuai tujuan, serta apakah bentuk asesmen benar-benar dapat menunjukkan kemampuan murid. Nah, dengan cara tersebut, guru tidak perlu melakukan analisis yang rumit, tetapi cukup melakukan pengecekan logis yang cepat namun bermakna. Jika ditemukan ketidaksesuaian, guru dapat segera melakukan penyesuaian kecil sebelum pembelajaran dimulai, sehingga proses belajar menjadi lebih terarah, efisien, dan berdampak pada pencapaian kompetensi siswa. Nah, mungkin itu penjelasan dari guru. Baik, terima kasih pada saudara Abdul atas penjelasan tadi. Tadi Abdul mendapat pro ya? Pro. Nah, kalau untuk biasa gimana? Pro atau kontra? Pro or kontra? Kalau dari saya mungkin bagian yang pro ya. Nah, kalau untuk mengecek keselarasan lainnya antara tujuan, aktivitas, dan asesmen sebelum mengajar, guru tidak hanya melihat sekilas, tetapi perlu memastikan keterkaitan yang jelas dan logis di antara ketiganya. Langkah pertama adalah menelaah tujuan pembelajaran dengan memastikan bahwa tujuan tersebut spesifik
dapat diamati dan terukur sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Setelah itu, guru perlu mencermati apakah aktivitas yang dirancang benar-benar melatih kemampuan yang ada di dalam tujuan, bukan sekadar kegiatan yang menarik tetapi tidak relevan. Artinya, setiap aktivitas harus memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan. Selanjutnya, asesmen harus diperiksa apakah benar-benar mengukur kemampuan yang dituju, bukan hanya menguji hal lain di luar tujuan. Cara cepat yang bisa digunakan adalah dengan mengajukan pertanyaan reflektif seperti, jika murid berhasil menyelesaikan aktivitas ini dengan baik, apakah itu sudah membuktikan bahwa tujuan tercapai? Jika jawabannya belum pasti, maka perlu ada perbaikan pada aktivitas atau asesmen. Selain itu, guru juga dapat melihat alur sederhana seperti tujuan sebagai arah, aktivitas sebagai proses, dan asesmen sebagai bukti. Ketiganya harus saling terhubung secara konsisten dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan cara ini, guru dapat memastikan bahwa pembelajaran yang dirancang tidak hanya rapi secara dokumen, tetapi juga efektif saat dilaksanakan di kelas. Yang mungkin saja dari saya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan, mungkin dari saudara Rahmat. Oke. Jadi kan, bagaimana mengecek alignment? Alignment itu kan kayak urutan tujuan aktivitas asesmen secara cepat sebelum mengajar. Kalau itu sebenarnya banyak caranya. Konsultasi dengan guru-guru yang udah sepuh. Kalau enggak, konsultasi dengan orang-orang yang dirasa memang memahami itu. Kalau misalnya ada kenalan di Kemendikdasmen atau di BGTK, konsultasi dengan orang tua. Kalau tengok benar enggak ini? Nah, kalau enggak, itu secara cepat. Tapi guru-guru yang sepuh bukannya kurang paham ya di beginian. Nah, itu juga. Nah itu kendala juga. Tapi ada beberapa guru sepuh itu yang sudah, kalau dia udah mengikuti teknologi, nah dia tambah OP. Itu kan guru-guru sepuh yang kemudian itu karena tidak mengikuti teknologi. Ibarat dia level 30 dah, nah, pas ada event dia nggak ikut. Nah, tapi bayangkan ada level 30, level 10 yang ikut event terus. Ibarat yang kau bilang itu ibarat player FF dari season 1 sampai season 15. Tiba-tiba dia nggak pernah ngikutin apapun, tiba-tiba dia ikut lagi. Bayangkan player season 1 sampai season 9 tidak main, OP nggak? Pasti OP. Nah, pasti OP kan, karena skillnya nggak turun. Nah itu, jadi untuk memang banyak caranya. Kalau enggak, kalau secara cepat ya memang secara cepat ini relatif. Cepatnya ini cepat 1 hari itu cepatnya. Kalau cepatnya sekitar yang sebelum pembelajaran pak ya juga. Coba lah kalau secara lambat dulu. Nah kalau misal taruhlah 1 hari sebelum sebelum ngajar materi itu kan bisa banyak caranya tuh. Aku bilang tuh. Terus ada lagi entah lewat apa ya? Entah kalau ada anak kita kan. Nah kita jadi apa adik gitu jadi ini dicoba. Bener gak paham dia kalau digituin. Memang sih jadi 1 orang memang enggak apa, cuman kan mau minimalisir kan, kalau ada yang salah-salah diubah kan. Nah kalau emang secara cepat guru kan bisa tidak cukup hanya melihat sekilas saja, tapi perlu memahami bahwa ketiganya memiliki hubungan yang jelas. Jika tujuan sudah jelas, maka aktivitas juga harus dirancang dan asesmen yang digunakan seharusnya secara langsung mendukung tercapainya tujuan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Yansa tadi, langkah pertama yang dilakukan adalah mengevaluasi kembali tujuan pembelajaran dengan memastikan bahwa tujuan tersebut dirumuskan secara spesifik, dapat diamati dan juga dapat diukur. Tujuan yang jelas akan membantu guru memahami kemampuan apa yang diharapkan dari murid sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap hasil belajar. Karena sebenarnya kalau asesmen tuh jarang salah. Karena ujung-ujungnya kali kerjaan murid juga bakal tetap ada yang didapat. Bedanya kalau asesmen yang jelek yang didapat sedikit, asesmen yang bagus yang dimahami yang dipelajari tambah banyak, itu aja bedanya. Tapi kalau tujuan kalau udah salah payah, iya kan? Kalau tujuan tuh kalau udah salah, baik dari cara melakukannya salah, udah Jadi aktivitasnya bakal salah.
Cuma kalau untuk asesmen tuh jarang yang salah. Biarpun dia dari AI pun tetap ada yang didapatkan. Aktivitas juga. Biarpun dia cuma bilang cuma untuk berposter baik, tidak banyak yang dijelaskan. Setidaknya pengalamannya untuk poster ada kan. Nah, memang dari awal itu tujuan yang harus memang benar diperbaiki. Langkah pertama itu krusial berarti kan. Tujuan itu memang harus benar-benar tepat. Kalau untuk yang lainnya itu bisa sesuai lapangan kan. Misal tujuan ini apa namanya tujuannya, murid memahami cara kerja siklus makhluk hidup. Nah, sementara di aktivitasnya ada apa, melihat keluar, mencari kepompong gitu, jadi hujan. Nah, kan bisa diapain dengan yang lain kan. Jadi kalau tujuan kan memang harus pas benar. Nah, asesmennya kan aturan kayak melihat cara murid memahami dan bereaksi terhadap kepompong itu kan. Ada mungkin yang bisa, oh berarti habis dari kayak ini nanti orang jadi begitu ya Pak, kayak gitu ya. Tapi kalau hujan gimana? Kan bisa kan asesmen kan masih bisa diganti di tempat kan. Ya. Nah itu selanjutnya kan sebagaimana yang dijelaskan oleh Kang Afdil, dari tujuan yang sudah dijelas tersebut, guru dapat menentukan aktivitas pembelajaran yang benar-benar memberi kesempatan kepada murid untuk mencapai kemampuan yang diharapkan. Artinya aktivitas yang dirancang harus selaras dengan tujuan. Jika tujuan menuntut murid untuk menganalisis, maka kegiatan yang diberikan tidak cukup hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi perlu melibatkan kegiatan yang membuat murid berpikir. Lagi-lagi student sendiri menganalisis, tidak mungkin cuma awak yang nerangkan, pasti ujungnya orang tua. Soalnya udah, paling banyak ibarat guru PJO kalau kasih bola, biar kamu yang menganalisis semuanya. Aku dulu tahu offset bukan gara-gara dia jadi guru, gara-gara dia jadi kawannya. Ibaratnya kan, woi nggak boleh gitu, offset curang lah, kenapa curang? Kalau itu kamu semua kita menurut bawah, siapa yang mau main? Jadi betul, pas itu mau harus menganalisis. Ibarat apa? Ibarat ayam dikasih aja pakannya langsung. Ya kadang ada juga orang yang dia dikasih barang dia tidak mau ngapain, kucing kayak itu. Jadi dengan melakukan pengecekan sederhana terhadap hubungan antara tujuan, aktivitas, dan asesmen sebelum mengajar, guru dapat memastikan bahwa pembelajaran berjalan lebih terarah. Keselarasan ini tidak hanya membuat perencanaan pembelajaran lebih kuat, tetapi juga membantu murid memahami materi secara lebih bermakna, serta memudahkan guru melihat perkembangan pemahaman murid selama proses pembelajaran berlangsung. Itu mungkin dari saya. Kalau masalah dong, aku tidak kerja ente, aku rindu. Hah? Aku kemarin kerja ente lah tutup. Kamu pak ibu nggak asli? Iya asli. Hah? Ibu lah tutup. Orang di mana tutup? Pokoknya dua tuh lah. Oh 3 lah, satu lagi. Di tempat masuk di mana? Bener sih apa yang disampaikan tadi sama Liansyah Abdillah Rahmat itu. Intinya sebelum mengajar, guru tuh harus memastikan tujuan, aktivitas, dan asesmen saling selaras. Nah, tujuan itu harus jelas, spesifik, dan bisa diamati. Seperti yang Rahmat bilang tadi. Nah, aktivitas harus benar-benar melatih kemampuan yang ada di tujuan. Seperti yang Abdul jelaskan. Nah, asesmen harus menunjukkan bukti bahwa tujuan itu tercapai. Cabai itu tekstur itu kayak cabai-cabai yang digiling banyak tuh kayak bumbu kayak gitu rasanya. Nah, intinya dalam mengecek tujuan, aktivitas, dan asesmen benar-benar saling mendukung sebelum pembelajaran dimulai. Jika tujuan pembelajaran sudah jelas, maka aktivitas yang diberikan kepada murid harus membantu mereka mencapai kemampuan tersebut. Dan asesmen harus mampu menunjukkan apakah kemampuan itu benar-benar tercapai atau tidak. Penjelasan lainnya, guru bisa membayangkan prosesnya seperti rantai yang saling terhubung. Tujuan menjelaskan kemampuan apa yang ingin dicapai murid. Aktivitas adalah cara yang digunakan murid untuk melatih kemampuan itu. Nah, sedangkan asesmen adalah bukti bahwa kemampuan tersebut sudah dikuasai.
Jika salah satu bagian tidak sesuai, misalnya tujuan meminta murid menganalisis tetapi aktivitasnya hanya mendengarkan penjelasan, maka pembelajaran menjadi tidak selaras. Nah, karena itu sebelum mengajar, guru perlu mengecek kembali apakah tujuan sudah jelas dan terukur. Apakah aktivitas benar-benar memberi kesempatan murid untuk melakukan kemampuan yang diharapkan, dan apakah asesmen dapat menunjukkan hasil belajar murid. Dengan memastikan ketiga hal tersebut yang saling terhubung, pembelajaran akan lebih terarah dan tidak hanya terlihat baik dalam perencanaan, tetapi juga efektif ketika dilaksanakan di kelas. Itu intinya. Itu intinya. Untuk Oke, praktek boleh ya. bilang tidak. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan pematik nomor 3. Bagaimana sih bagaimana memasukkan diferensiasi dan titik cek formatif agar semua murid bergerak belajar? Nomor 3 lagi ya. Nomor ini. Nomor 3 lagi ya. Iya. Menurut saudara Abdul gimana? Ya, cara memasukkan diferensiasi itu. Ya, nomor 3. Dalam kegiatan pembelajaran, keberagaman kemampuan dan gaya belajar murid menjadi suatu tantangan yang harus kita respon melalui penerapan diferensiasi dan asesmen formatif. Nah, diferensiasi dapat dilakukan dengan menyesuaikan konten, proses maupun produk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, misalnya guru dapat menyediakan materi dengan tingkat kesulitan yang berbeda, memberikan variasi cara belajar seperti melalui diskusi, visual, atau praktik langsung. Nah, serta memberikan pilihan bentuk tugas yang dapat disesuaikan dengan kemampuan murid. Dengan demikian, murid yang memiliki kemampuan lebih tinggi tetap merasa tertantang, sementara siswa yang masih membutuhkan bantuan tetap dapat mengikuti pembelajaran tanpa merasa tertinggal. Nah, pendekatan ini membuat pembelajaran menjadi lebih inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk berkembang. Nah, sementara itu, titik cek formatif berfungsi sebagai alat untuk memantau pemahaman murid selama proses pembelajaran berlangsung. Guru dapat menyisipkan cek formatif di berbagai tahap, seperti di awal untuk mengetahui pengetahuan awal murid, di tengah untuk melihat perkembangan pemahaman murid, dan di akhir untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran murid. Bentuknya dapat berupa perencanaan singkat, contohnya itu seperti kuis cepat, diskusi, ataupun tugas sederhana yang tidak memerlukan waktu lama. Hal yang terpenting adalah bagaimana cara kita menggunakan hasil dari cek tersebut untuk mengambil keputusan pembelajaran. Nah, misalnya dengan memberikan penguatan bagi siswa bagi murid yang belum paham atau memberikan tantangan tambahan bagi murid yang sudah menguasai materi. Nah, diferensiasi dan asesmen formatif sebenarnya sering berkaitan erat satu sama lain. Hasil dari asesmen formatif dapat menjadi dasar bagi guru untuk menentukan bentuk diferensiasi yang tepat. Nah, dengan kata lain yaitu guru tidak hanya mengetahui kondisi belajar murid, tetapi juga mampu menyesuaikan strategi pembelajaran secara langsung. Nah, pendekatan inilah yang menjadikan pembelajaran menjadi lebih adaptif. Ini cukup saja maksudnya. Kalau Mas Denisa, Baik, saya setuju dan pendapat dengan saudara Abdul tadi. Untuk memasukkan diferensiasi dan titik informatif agar semua murid dapat bergerak dalam belajar, guru perlu merancang pembelajaran yang fleksibel dan responsif terhadap perbedaan kemampuan, minat, serta kesiapan murid. Diferensiasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti membedakan tingkat kesulitan tugas, misalnya tugas dasar, menengah, dan lanjutan. Memberikan pilihan cara belajar seperti diskusi, praktik langsung, membaca, atau menggunakan media visual, serta menyesuaikan bentuk produk akhir yang dihasilkan oleh murid. Dengan demikian, setiap murid tetap mengarah pada tujuan yang sama, tetapi melalui jalur yang sesuai dengan kebutuhannya. Bagi murid yang belum siap,
Guru dapat menyediakan scaffolding atau seperti contoh paduan langkah-langkah, pertanyaan penuntun, atau bisa dengan melakukan pendampingan secara lebih intensif terhadap murid tersebut. Sementara murid yang sudah lebih mampu dapat diberikan tantangan tambahan agar tetap berkembang. Selain itu, titik cek formatif perlu disisipkan secara terencana di dalam proses pembelajaran, bukan hanya di akhir. Guru dapat melakukan pengecekan pemahaman melalui pertanyaan lisan, kuis singkat, diskusi cepat, atau meminta murid menunjukkan hasil sementara dari pekerjaannya. Hasil dari cek formatif ini kemudian digunakan untuk mengambil keputusan langsung, seperti mengulang penjelasan, mengubah strategi, atau mengelompokkan murid berdasarkan kebutuhan. Umpan balik yang diberikan juga harus cepat, spesifik, dan membantu murid memahami apa yang sudah benar dan apa yang perlu diperbaiki. Dengan adanya diferensiasi dan cek formatif yang berkelanjutan, pembelajaran menjadi lebih inklusif, terarah, dan memberi kesempatan bagi semua murid untuk mencapai tujuan belajar secara optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, tuh. Baik, terima kasih saudara Liansyah. Nah, menurut Rahmat gimana? Pro kontra. Nggak tahu, saya jawab saja lah. Ini bagaimana memasukkan diferensiasi dan titik cek formatif agar semua murid bergerak belajar. Bagaimana memasukkan diferensiasi dan titik cek formatif agar semua murid bergerak belajar. Sebenarnya tanpa diferensiasi dan titik cek formatif juga, kalau kita dihormati sama murid bakal belajar juga gitu. Dan juga kalau masalah diferensiasi dan titik cek formatif ini, pemahaman mereka itu gimana levelnya. Misal kalau ini kasus yang berbeda ya, kalau memang kita memang guru kelas yang sama sebanyak satu semester lalu semester berikutnya, kita lah tahu itu harusnya. Kita tahu, karena kan pasti tahu lah kan. Nah, tapi kalau tidak, ini caranya nomor 7 bikin anak. Jadi masalah ini biasanya karena terjadi karena guru lebih fokus pada kelengkapan format perencanaan dibandingkan pada hubungan tujuan aktivitas dan asesmen tadi, yang nyatanya kan adalah terhubungan satu sama lain kan. Jadi sebelum mengajar, guru perlu melakukan pengecekan. Nah, itu yang penting kan, seperti yang kayak tadi tuh. Terus kalau yang mau jelas, oke mantap. Setelah kalau masalah yang tadi ya, kalau misalnya karena kan dalam kenyataannya kan kemampuan murid itu tidak terlalu sama ya kan. Ada murid yang cuma memahami materi, ada yang B aja, ada juga yang butuh penjelasan yang lebih sederhana atau contoh tambahan agar dapat memahami materi dengan baik. Sebenarnya yang enak tuh murid yang mengetahui batasannya sendiri, tapi masih mau belajar. Ibarat kalau contohnya di mahasiswa aja ya kan, dia tidak ngerti, jadi dia bilang ke AI, jelaskan seperti Anda menjelaskan kepada monyet. Nah, ya, dalam bahasa monyet atau bahasa sehari-hari, ya, seperti kan begitu kan. Jadi kan dalam praktiknya penerapan diferensiasi atau perbedaan level itu tidak harus selalu rumit. Jadi salah satu cara sederhana dengan memberikan variasi dalam kegiatan belajar. Misalnya sebagian murid belajar mendapat melalui diskusi, yang lain dapat memahami materi melalui gambar. Contohnya atau praktik langsung. Guru juga dapat memberikan latihan dengan tingkat kesulitan berbeda sehingga murid yang sudah lebih memahami materi tetap merasa tertantang. Sedangkan murid yang masih kesulitan dapat mulai dari latihan yang lebih sederhana. Tapi sebenarnya kalau di kerjakan tugas semua. Rekaman juga. Karena sebenarnya kalau untuk menentukan diferensiasi kalau begini sebenarnya tidak cukup waktunya.
Jadi Kau tahu fluoresensi? enggak. Nah, jadi ada salah satu Oh, tumbuh. iya. Ibaratnya dia tuh kayak dia guru. Jadi itu monster tapi punya kecepatan yang lebih sonik. Apa nih? Tapi, Adanya apa? tapi biarpun dia begitu, Gede ya. karena memang mempunyai kemampuan begitu, dia bisa menentukan tiap soal ujian itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat dan kesulitan. Ibaratnya biarpun namanya ujian akhir, satu soal dengan soal yang lainnya sebanyak 30 orang tuh berbeda-beda. Tapi mata pelajarannya sama. Bayangkan ada 8 mata pelajaran. Setiap ujian mata pelajaran semuanya berbeda. Nah, itu baru kita bisa melakukan ini. Ini kalau kita sebenarnya kita kan menentukannya kayak dua aja kan, murid yang tiga lah taruh. Murid yang paham, murid yang lebih paham, dan murid yang memang tidak paham. Sebenarnya kalau menentukan yang tiga itu payah, apalagi pembelajaran biasanya. Karena namanya SD ini masih dasar juga. Jadi ya menentukan yang ini agak payah, dan menurut saya lebih enak kalau kita tuh cukup tahu aja mereka di mana gitu. Dan yang memang tidak paham kita beri perhatian lebih. Kalau yang sudah paham, Kasih sekali-sekali aja lah tanya-tanya gitu kan. Soal iya kah gitu. Kalau yang ini nih, kalau dia mampu jawab, Ya. tidak nih kan. terbilang kasih tantangan lebih lah kan. Tapi kalau ujian yang tertulis atau ujian yang formal itu ujungnya tetap sama aja buat. Kenapa? Saya sampai juga kalau mau nentuin tiga ujian yang berbeda kan. Karena biasanya juga 3 ujian berbeda ini juga mencegah murid untuk nyontek ya biasanya. Seperti UTS kita kan. Sama kayak kampusnya tuh. Nah, Beda-beda. ya itu kan gara-gara yang menentukan level memahami kita, emang gara-gara beda nyontek aja karena kan beda angkanya. Cuma gitu aja. Nah, jadi selain diferensiasi, guru juga permasukkan titik cek formatif selama pembelajaran berlangsung. Titik cek formatif ini berfungsi untuk melihat sejauh mana murid memahami materi yang sedang dipelajari. Ibarat yang dibilang oleh Bapak Erwin, apakah sudah sampai bingung atau belum, ya kan? Jadi salah sederhananya misalnya memberikan pertanyaan singkat. Nah ini yang seperti saya bilang tadi, kalau untuk diferensiasi ini payah. Karena apa? Taruhlah pelajaran memang payah untuk yang cocok yang beginian tuh lebih ke IPAS sama MTK kan. Sama taruhlah kalau ada muridnya, tapi kalau agama jarang ya sih. Karena pelajaran juga nggak terlalu susah kan, lebih mudah apa ya. Nah paling ya itu. Karena gimana? Kalau mau menentukannya, kita mending nggak usah lah menentukan. Mending langsung aja kita langsung cek titik cek formatifnya kan, sejauh mana yang mereka pahami, baru udahlah prioritaskan aja dulu yang lebih kurang dalam memahami. Tapi kalau situasinya beda, misal kita nentuinnya ini gara-gara ada olimpiade. Nah, yang lebih beda lagi, kita yang lebih paham, kita pakai, kalau kata Ibu Endras ya, kita pakai metode eliminasi pertama. Dia tidak paham, langsung eliminasi sampai sisa 10 orang. Baru 10 orang ini baru kita tanya lagi. Kalau benar-benar dia masih yang pandai, kita agak tarik. Kita kasih ibaratnya 3 nyawa per 10 orang ini. Dari 3 itu masih sampai sisa mungkin sekitar 3 atau 4 orang, barulah kita tarik ya. Itu. Tapi kalau dalam hal biasa menurut saya kurang, nggak usah lah diferensiasi, cukup dipahami saja. Itu dengan perhatikan. Melalui titik cek formatif tersebut, guru dapat mengetahui apakah murid sudah memahami materi atau masih mengalami kesulitan. Jika masih ada murid yang belum memahami materi, guru dapat segera memberikan penjelasan tambahan. Dengan cara ini pembelajaran menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan murid. Dengan memasukkan diferensiasi dan titik cek formatif, pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tapi juga pada proses memahami kebutuhan belajar murid. Hal ini membantu memastikan bahwa semua murid memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan mereka dan tetap bergerak dalam proses belajar. Karena apa? Karena namanya guru ini sebenarnya mendekati sempurna juga nggak ada. Guru sempurna itu tidak ada. Guru yang mendekati sempurna juga nggak ada. Nah ini 3S. Nah, itu 3S loh. Ibaratnya guru tuh Ayo gua. cuman paling tinggi tuh nilainya cuma sekitar 75%. Karena namanya murid, dia tuh di sekolah tuh kayak mana ya? Paling cuma main. Nah, kita ngajarin juga, taruhlah kita ngajarin benar-benar mendalam, kita benar-benar kita terhalang waktu. Nah, baru kalau misal dia nakal, kita bisa hukum juga, terhalang sama UU.
nggak bisa. ham Si hitam itu kan menterinya kan. Nah itu saya juga makanya gue bilang Entah, yang siapa nih? si hitam itu masa nggak tahu. Menteri Ah. iya menteri HAM orang Papua itu yang tidak ada kerja. Nggak tidak ada kerja enak kali kan. Aku Depannya? Hah? Aku yakin itu dipilih cuma gara-gara orang Papua aja, jadi biar orang Papua merasa tidak ditinggalkan kan, makanya tidak dipertahankan. Iya. Kalau nanti kan kenapa cuma ada petinggi-petinggi dari Sumatera sama Jawa atau Kalimantan atau kenapa yang di Papua nggak pernah ada? Mana mau dibilang gimana kok nanti kalau dibilang oh cuman ya pemahamannya kurang, pendidikannya kurang, ya salah kalian lah, pendidikan kurang itu pula nanti kan. Singgul nggak? Ya iya saya gitu. Kalau mau asalnya gimana? enggak pas dulu kan Belum pas, belum ya? Tidak, kalaupun melanjutkan yang pas lagi. Karena aku jujur sebagai murid itu kadang aku baru tahu hal itu dari guru yang di sekolah. Nanti ditanya di guru les. Dan kadang ada pula jawaban dari guru ngaji ini yang malah kayak memancing itu. Kayak iya ya kalau gini juga. Padahal memang tidak ada konteks, cuma kayak memancing aja gitu. Nah kadang pas ditanya ke orang tua malah kadang nyambung kadang enggak sih. Oh bukan. Ya kita udah lakukan jam ya. Untuk. Apa ngomong simpulannya? Enggak dua sedang Belum ya? enggak dua nanti sedang dua kalau itu enggak dua satu ya 58 sih Gimana nih? 58 sih 58 bermus nilai 57. Jadi intinya Jadi ada. inti dari nomor 3 tadi, guru tuh harus menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan murid dan sesekali mengecek apakah mereka itu sudah paham atau belum. Misalnya tadi diferensiasi, artinya guru tidak memaksakan semua murid belajar dengan cara yang sama karena kemampuan mereka berbeda-beda. Nah yang kedua, titik cek formatif, artinya guru sesekali mengecek pemahaman murid, misalnya dengan bertanya, memberikan latihan singkat, atau meminta murid menjelaskan kembali. Jadi tujuannya adalah supaya semua murid tetap ikut belajar, yang cepat tetap tertantang, dan yang masih kesulitan tetap bisa dibantu. Itu inti dari nomor 3. Ya, aku yakin aja ini. Jadi memang intinya tuh sebenarnya kalau masalah modul ajar itu jangan jadikan sebagai acuan. Acuan cukup kurikulum dijadikan sebagai acuan. Nah kalau untuk modul ajar hanya sebagai pembantu. Nah, taruhlah sekarang kan diwajibkan modul ajar ada. Nah, modul ajar yang tertulis itu cukup ya memang kepala sekolah aja yang setuju kan. Kalau pas untuk sama murid tadi, kita benar-benar yang kita tentukan di modul ajar tuh paling cuma menurut saya kayak tujuan pembelajaran, aktivitasnya, dan asesmen itu tengok situasi lah nanti. Tapi memang entah kita asesmennya di buku atau kita cari asesmen di tempat lain, entah di internet kan. Jadi kan ujungnya itu cara guru juga gimana ngajarnya. Karena gimana ya? Yang namanya modul ajar, ibaratnya kita cuma hanya sebagai guru nih kita hanya perlu memahami materi, benar-benar harus memahami materi. Memang kan ibaratnya kita kan cuma belajar guru, tapi kita harus benar-benar memahami bagaimana itu cuma kayak belajar geometri tak, padahal yang diajarkan itu cuma sebatas luas sama keliling, sama ada mungkin gabungan dari kesebangunan kan. Nah tetapi kita dituntut untuk bisa mengetahui konsep dasarnya kan. Jadi maksud saya itu begitu. Kita sebagai guru tuh harus cukup mempelajari materi itu benar-benar sampai materi itu mentok gitu. Kita benar-benar tidak ada lagi yang harus perlu kita ketahui lagi. Itu apa? Itu memang kalau misal murid nanya kan. Nah, baru yang kedua, materi ini cocoknya diajarkan pakai caranya gimana? Tidak usah lah kayak problem solving atau gimana. Kalau problem solving itu menurut saya harus ada setiap hari. Nah, baru yang kedua memang harus bermakna juga kan. Nah, baru kalau memang masalah bahagianya itu menurut saya cukup kita yang ramah aja lah. Yang penting mereka tersenyum. Yang penting mereka tersenyum.
Kalau emang rasa bosan taruhlah ice breaking. Ice breakingnya pun jangan yang memang nggak nyambung dengan pembelajaran. Nah, Dan kayaknya dan udah berapa sejam ya? Dan mungkin begitu sajalah dari kami semua. Udah sejam. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Tahu. Aku nak kata Pak Arif. Nggak ada nongkrong